pertumbuhan dan perkembangan, materi selanjutnya adalah tentang perkecambahan. Perkecambahan bagian embrio atau lembaga tumbuhan terdiri atas akar lembaga atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, batang lembaga atau cauliculus, yang terdiri atas epikotil, ruas batang di atas daun lembaga, hipokotil, ruas batang di bawah daun lembaga. Berdasarkan letak perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Setelah terjadi penyerbukan, inti generatif serbuk sari akan membelah menjadi 2 sel sperma. Satu sperma membuahi sel telur membentuk zigot, sperma lain akan menyatu dengan kedua inti sel yang terdapat di tengah kantung embrio untuk membentuk endosperma. Penyatuan 2 sperma dengan sel-sel yang berbeda dalam kantung embrio disebut dengan pembuahan ganda. Setelah fertilisasi ganda, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Materi tentang ini sudah kita bahas pada bab tumbuhan di kelas 11. Silakan dilihat kembali. Struktur biji, embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji. Bila kita membuka kacang atau dikotil, terlihat bahwa embrio melekat pada kotiledon. Di bawah titik pelekatan embrio dan kotiledon terdapat sumbu embrionik yang disebut hipokotil. Di bawah hipokotil terdapat radikula yang merupakan bakal akar. Bagian sumbu embrionik di atas kotiledon adalah epikotil. Pada ujungnya terdapat plumula yang merupakan bakal daun. Pada biji kacang-kacangan, kotiledon berdaging sebelum biji berkecambah. Namun kotiledon biji jarak sangat tipis dan mempertahankan persediaan makanannya di endosperma. Kotiledon ini akan menyerap zat-zat makanan dari endosperma dan memindahkannya ke embrio ketika biji jarak mulai berkecambah. Anggota famili rumput-rumputan memiliki kotiledon khusus yang disebut skutelum. Skutelum akan menyerap zat-zat makanan dari endosperma selama perkecambahan. Embrio biji rumput-rumputan terbungkus oleh lapisan koleoriza dan koleoptil. Koleoriza melindungi akar dan koleoptil melindungi tunas embrionik. Perkecambahan biji bergantung pada imbibisi. Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji. Air yang berimbibisi menyebabkan biji mengembang, memecah kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut melanjutkan pertumbuhannya. Zat-zat makanan dipindahkan dari endosperma atau kotiledon ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Organ pertama yang muncul dari biji yang berkecambah dinamakan radikula atau bakal akar. Pada tanaman buncis, hipokotil akan tumbuh dan mendorong epikotil dan kotiledon ke atas permukaan tanah. Selanjutnya, plumula yang terletak di ujung epikotil akan berkembang menjadi daun pertama. Daun ini terus tumbuh dan berkembang menjadi hijau dan mulai berfotosintesis. Kotiledon akan layu dan rontok dari biji karena cadangan makanannya telah dihabiskan oleh embrio yang berkecambah. Perkecambahan biji yang disebabkan oleh pertumbuhan hipokotil yang mendorong kotiledon dan epikotil ke atas permukaan tanah disebut tipe perkecambahan epigeal. Kalau kita urutkan, maka proses perkecambahan dimulai dengan imbibisi, dinding sel menyerap air, tekanan turgiditasnya meningkat, aktivitasnya hormon giberelin akan mengaktifkan hormon giberelin dan berdampak pada aktifnya enzim-enzim untuk proses metabolisme. Membongkar cadangan makanan dalam kotiledon atau endosperma sehingga terjadi pertumbuhan embrio. Embrio yang tumbuh, kulit biji hingga pecah dan terbentuk tanaman kecil yang baru atau kecambah. Jadi, imbibisi akan mengaktifkan giberelin, giberelin akan memicu metabolisme sehingga terjadilah proses perkecambahan.
Ada dua jenis perkecambahan berdasarkan kecepatan pertumbuhan epikotil dan hipokotilnya, serta letak kotiledon terhadap tanah tumbuhnya. Yang pertama, epigel jika pertumbuhan hipokotil lebih cepat dibanding dengan epikotil, sehingga kotiledon terangkat ke atas. Sering juga disebut dengan epigeus. Hipogel jika pertumbuhan epikotilnya lebih cepat dibanding dengan hipokotil. Ini menyebabkan kotiledon tetap di bawah tanah dan sering disebut hipogeus. Epikotil itu lembaga yang ada di atas kotiledon yang nantinya akan membentuk plumula atau calon daun. Sedangkan hipokotil itu lembaga yang ada di bawah kotiledon yang nanti akan menjadi radikula atau calon akar. Jadi, contoh perkecambahan epigel adalah pada kacang hijau, di mana di sini pertumbuhan hipokotilnya lebih cepat daripada epikotil, sehingga biji terangkat ke atas. Sedangkan hipogel adalah ketika pertumbuhan epikotilnya lebih cepat dibanding dengan hipokotil, sehingga biji tetap berada di bawah permukaan tanah, contohnya pada kacang kapri. Ini bentuk perbedaan perkecambahan epigel dan hipogel. Perlakuan eksperimen pada kasus epigel dan hipogel ini bisa kita lakukan secara sederhana, yaitu dengan menabur benih sekitar 1 inci ke dalam tanah pada pot. Simpan di lokasi yang cerah dengan suhu yang hangat dan kelembaban yang cukup sehingga tanah di pot tidak mengering. Kecambah akan muncul dalam waktu 2 minggu. Ketika kecambah memiliki daun sejati dan organ yang lengkap, amati pertumbuhan kecambah tergolong epigel atau hipogel. Pada saat biji mulai berkecambah, jaringan meristem pada embrio terus tumbuh dan berkembang menghasilkan jaringan baru yang tugasnya berbeda. Diferensiasi dan spesialisasi yang akhirnya membentuk organ tumbuhan, akar, batang, daun, dan perkembangan selanjutnya akan berkembang membentuk bunga, buah, biji, dan mungkin umbi, di mana buah dan bunga merupakan hasil modifikasi batang dan daun. Setelah terbentuk tanaman muda, pertumbuhan selanjutnya ditentukan oleh aktivitas jaringan meristem yang ada di titik tumbuh yang menuju ke pemanjangan. Etiolasi terjadi pada kecambah, justru sinar matahari dapat menghambat proses pertumbuhannya. Etiolasi adalah proses pertumbuhan yang sangat cepat terjadi di tempat yang gelap. Gerak tumbuhan, fototropisme, ketika auksin dibebaskan dengan rangsangan cahaya, tetapi cahaya akan menghilangkan aktivitas auksin. Auksin akan terdorong ke sisi teduh, sehingga pertumbuhan lebih cepat pada sisi yang lain, mengakibatkan tumbuhan bengkok atau membungkuk ke arah cahaya. Percobaan yang dilakukan adalah menempatkan tumbuh-tumbuhan di sisi jendela. Setelah beberapa saat, maka tumbuhan akan membengkok ke arah cahaya. Ini terjadi karena auksin akan terdorong dari sisi cahaya ke sisi lainnya yang agak jauh dari cahaya. Sisi cahaya pertumbuhannya lebih lambat dibanding sisi lain yang pertumbuhannya lebih cepat, sehingga tumbuhan akan membengkok menuju ke arah cahaya. Geotropisme negatif adalah auksin banyak di sisi bawah batang, sehingga selnya tumbuh lebih cepat. Karena pertumbuhan sel yang lebih cepat di sisi bawah batang dibanding di atas, batang akan membengkok melawan gaya gravitasi. Karena itulah batang selalu tumbuhnya ke atas, tidak pernah ke bawah. Sebaliknya, gravitropisme positif adalah sisi akar tumbuh lebih cepat
dari sisi bawah. Sisi atas akar tumbuh lebih cepat dari sisi bawah. Akibatnya, akar akan tumbuh ke bawah menuju pusat bumi. Gerak nasti. Tikmotropisme atau seismonasti adalah stimulasi mekanik. Respon pertumbuhan terarah untuk kontak dengan objek, misalnya pertumbuhan sulur. Sulur akan mendekati suatu objek yang tempat kontaknya, kemudian tumbuh menjalar pada tempat tersebut. Perubahan turgor parenchyma sendi atau pulvinus pada daun. Seismonasti, respon nasti akibat kontak atau goncangan mekanik pada Mimosa pudica, tanaman putri malu yang sensitif. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada kambium primer. Kambium primer kita tahu terdapat pada ujung akar dan tunas pucuk. Ini sudah kita bahas pada materi di kelas 11. Silakan dipelajari kembali. Demikian juga dengan pertumbuhan sekunder yang terjadi pada meristem sekunder yang terdapat pada kambium batang yang mengakibatkan ukuran batang menjadi lebih lebar.